para pekerja teater itu lebih banyak bukan sekolah teater. Nah, kok bisa? Halo, salam jumpa dan salam budaya. Jumpa lagi dengan Berita Teater. Kita masih di Omah Kebonnya Mas Wani Darmawan, tapi kali ini kita tidak lagi bersama Mas Wani. Karena kali ini kita mengundang salah satu teatrawan muda berbakat, Mas atau Deng ya? Boleh. Deng Abdi Karya. Ya. Ya, begitu dong. Bagus. Biar kelihatan teaternya ya. Ada aplausnya. Ya. Buat teman-teman yang nggak tahu siapa Deng Abdi Karya ini, beliau adalah seniman teater kelahiran Sulawesi Selatan. Beliau bekerja sebagai sutradara, performer, manajer program, hingga kolaborator seni pertunjukan. Beliau juga pernah bekerja dengan sejumlah seniman seperti Nano Riantiarno, Bob Wilson, Riri Riza, Gari Nugroho, Teater Garsi, hingga Mas Wani Darmawan yang punya tempat ini. Ya, kenapa? Mas Abdi juga melakukan praktik kerja performance sejak 8 tahun terakhir ini. Beliau juga pernah sibuk di Rumata Art Space ya Mas ya? Ya. Rumata Art Space Makassar. Di Makassar ya. Di Makassar. Karya teater dan performance-nya telah ditampilkan di beberapa event seni seperti Colombo International Theatre Festival di Sri Lanka, Watermill Center New York, Jakarta Biennale, Jogja Biennale, Castlemaine State Festival di Australia, hingga di Nairobi Summit di Kenya, Afrika. Wah, cukup kaya juga ya pengalaman. Ya, selain mengerjakan karya sendiri, Deng Abdi ini telah bertahun-tahun tertarik pada praktik kolaborasi baik dari seniman antar wilayah maupun antar disiplin, gitu ya? Ya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu, sesuai yang dituliskan di sini. Oke, ya. Bisa gini nggak? Bisa diceritakan nggak, Deng? Enak nggak sih ngomong Deng gitu? Gak apa-apa, Deng, apa-apa Mas, ya? boleh. Tapi Karena saya ya? sudah di Jogja, biasa. Oh gitu. Biasa. Aku nggak biasa ngomong Deng soalnya kayak Deng. gitu deh. Ya gitu deh. Oke, Mas aja ya. Ya, boleh. Nggak apa? Mas Abdi, Ya. Bisa cerita nggak sebenarnya gimana sih prosesnya bisa berkolaborasi dengan berbagai macam komunitas atau karya dalam teater itu gimana ceritanya dulu, Mas? Pertama tuh saya pikir kolaborasi itu lahir karena kebutuhan ya. Oke. Kebutuhan untuk mengalami peristiwa yang berbeda. Juga ada kebutuhan untuk menerima pengalaman yang baru, bekerja dengan orang baru. Karena menurutku bekerja dengan orang baru atau di lingkungan yang baru itu otomatis ada pengetahuan yang baru, ada informasi yang baru yang dengan sendirinya itu akan menjadi bagian dari pengayaan artistik kita, perjalanan kesenian kita di masa-masa mendatang. Tapi kalau mau ditilik lagi sejarah kolaborasi dalam karir seniman saya misalnya, itu dimulai dari kampus, Mas. Oh, dari kampus. Saya kan karir kesenimanan saya lahir di kampus UKM Seni Universitas Negeri Makassar. Di situ kan ada divisi-divisi, divisi tari, divisi musik, divisi teater. Menurutku itu adalah cikal bakal dari praktek akar dari praktek kolaborasi yang kita lakukan dalam perjalanan kesenian. Tapi seiring waktu setelah mulai fokus di teater, pengetahuan atas teater, lingkungan orang-orang yang bekerja di teater, seni pertunjukan tentu makin bertambah ya. Orang-orangnya dari mana, kemudian tokoh-tokoh teater, peristiwa-peristiwa atau institusi-institusi. Itu yang kemudian menghadirkan rasa ingin tahu. Kayaknya menarik kalau saya berada di momen itu, berada di peristiwa itu, atau berada di lingkaran itu. Gitu. Ya mau tidak mau kita harus mencari tahu bagaimana cara untuk menuju ke sana. Ya untungnya dalam keterbatasan informasi tentang seni pertunjukan atau teater ya di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar tempat saya dulu tumbuh dan bekerja. Memang ada beberapa orang yang punya ketertarikan dan keterbukaan yang sama gitu. Jadi orang ini yang kemudian saling menjaga untuk terus-menerus saling berbagi informasi, tapi pada saat yang sama
informasi dari luar terus-menerus kita asup gitu. Waktu itu pintu masuk saya untuk mengetahui perkembangan dunia kesenian di Indonesia dan di dunia misalnya itu lewat saya pernah menjadi distributor majalah Gong. Seni budaya sampai majalahnya kolaps. Jadi dengan sendirinya saya sedikit banyaknya memiliki lanskap sedikit lanskap pengetahuan informasi dan kebudayaan yang ada di Indonesia dan pada saat yang sama saya sudah mencita-citakan saya pengen bekerja sama dengan seniman ini, saya pengen ikut di festival ini, saya pengen berkolaborasi dengan seniman ini. Nah itu tuh terakumulasi keinginan, kebutuhan pada saat yang sama meningkatkan pengetahuan supaya bisa layak untuk bekerja dengan orang-orang yang saya inginkan. Jadi kira-kira seperti itu awalnya. Mungkin teman-teman juga ini di rumah ada yang bertanya sebenarnya gimana sih cara kita untuk membuka link, membuka relasi dengan teman-teman yang lain itu kalau cara yang Mas Abdi sendiri gunakan tuh gimana biasanya? Nah, menurutku ya dari pengalamanku cara yang pertama adalah pantaskan diri kita dulu untuk bekerja dengan orang lain. Menurutku keterampilan dasar ya tetap menjadi syarat utama ya. Kalau kita sebagai teater ya minimal dasar-dasar pengetahuan tentang teater, tentang keaktoran, penyutradaraan atau apapun itu tidak mesti mapan, tapi minimal kita memiliki pengetahuan yang kuat. Benar. Jadi fondasinya sudah selesai di situ. Kemudian menurutku modal sosial juga penting. Ternyata memegang peranan penting bahwa kemudian yang dinamakan network atau jaringan kesenian atau jaringan kebudayaan itu selalu berangkat dari person to person relationship. Jadi menurutku ini yang menjadi selalu menjadi modal dasar dari sebuah kerja kebudayaan lintas disiplin atau kerja kesenian kolaborasi gitu ya. Misalnya orang-orang akan tertarik bekerja dengan kita kalau kita juga sudah punya karya. Gitu. Iya benar. Kalau kita sesuatu, kalau kita seseorang, karena itu yang kualami minimal ya. Misalnya saya mulai dikenal dengan teman-teman di luar Sulawesi Selatan pada saat saya dan kelompok saya pernah memenangkan kompetisi festival teater mahasiswa di Jogja. Jadi pada saat yang sama saya sudah memiliki jaringan pertemanan di kompetisi itu. Kelak beberapa tahun ke depan mereka sudah tidak mahasiswa lagi. Banyak di antara mereka mendedikasikan diri menjadi seniman teater. Mereka yang kemudian menjadi sebut saja jaringan teater yang saya miliki. Ya suatu saat kami bertemu di peristiwa tertentu lewat kolaborasi, lewat produksi. Ya itu yang kemudian menjadi modal. Tapi modal itu kan tidak datang serta-merta ya. Investasi bertahun-tahun gitu. Dan pada saat yang sama menurutku keterampilan di luar teater itu kurasa perlu banget. Keterampilan luar teater. Misalnya nih ya, kalau kita mau berkolaborasi dengan teman-teman di luar Indonesia, pengetahuan tentang bahasa juga kurasa sangat menolong. Meskipun kalau di produksi tertentu yang berbudget, mereka bisa meng-hire kita penerjemah. Tapi biasanya kalau seniman punya relasi dengan seniman antar negara, kurasa bahasa juga menjadi sangat menolong bagaimana lintas emosi, lintas batas itu bisa menjadi lebih cair. Pengetahuan proses pertukaran menjadi lebih terbuka menurutku ya. Apalagi ya yang menarik dari proses kolaborasi ini kan sebenarnya bukan mencari kesamaan, tapi bagaimana perbedaan yang kau miliki dengan perbedaan yang kau miliki itu ada dialog baru di situ. Ada satu juga yang paling berkesan dari sebuah proses kolaborasi yang saya alami, baik itu dengan teman-teman antar kota atau antar wilayah atau interlokal yang ada di Indonesia dengan Jawa dan non-Jawa, gitu Sulawesi dan di luar Sulawesi, termasuk wilayah timur Indonesia. Termasuk lintas negara, itu adalah etos kerja. Ada, karena kami tumbuh di lingkungan yang memiliki infrastruktur kesenian yang tidak sama, ada yang lebih maju, ada yang lebih lambat, ada yang sudah mapan gitu.
etos kerja menjadi sangat penting. Meskipun ya ada ritme yang lambat, ada yang memiliki ritme kerja cepat, tapi ternyata proses kolaborasi yang menjadi cara kami untuk saling mengisi. Misalnya pengalaman dengan teman-teman dari Eropa misalnya, mereka terbiasa bekerja sebagai teater nasional yang sudah disubsidi oleh negara gitu, kelompoknya mereka. Tapi kemudian berada di sebuah kota misalnya di Makassar yang infrastruktur keseniannya, lighting yang mapan aja sulit untuk ditemukan di situ misalnya. Tapi ternyata yang menarik adalah keberagaman orang-orang dengan misalnya bahasanya beragam, etnisnya beragam, usia, dan ternyata lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang bukan dari studi teater misalnya. Para pekerja teater itu lebih banyak bukan sekolah teater. Nah kok bisa gitu? Karena menurutku mereka ada ya karena butuh. Benar. Infrastruktur nggak ada, mereka menghadirkan infrastruktur. Misalnya seperti yang Mas Dino tadi sebutkan soal Rumata Art Space, di mana saya pernah bekerja menjadi direktur pengembangan dan kerjasama. Itu kan hadir karena ada kebutuhan ruang untuk wahana ekspresi, berinteraksi pada saat yang sama, berbagi pengetahuan dengan orang-orang dari berbagai disiplin. Gitu. Benar. Wah, menarik juga ini. Apalagi masalah ini ya, Mas ya, masalah etos kerja, dan juga tadi aku tertarik saat Mas bilang soal ada sesuatu yang harus memang kita olah, berani kita tawarkan. Sebab memang disitulah letaknya kolaborasi kan, bagaimana kita justru menemukan perbedaan-perbedaan, keunikan gitu ya. Nah, ini mungkin agak sedikit melenceng. Kalau dari proses, sebelumnya kami mohon maaf ya kalau audionya agak sedikit berisik ya, karena maksud nama juga di alam ya, jadinya kita membangun link dengan alam ini. Namanya juga di kebun. Betul. Rumah kebun ya. Bagaimana kita membangun relasi dengan alam, mikrokosmos ini ya, mikro dan makrokosmos ini. Oke, gini Mas, kalau dari proses yang selama ini Mas Abdi jalani, sebenarnya gimana sih Mas Abdi bisa menemukan keunikan dari proses berkesenian Mas? Yang maksudnya ini loh yang bisa kasarnya bisa aku jual atau bisa aku tawarkan, itu gimana selama ini Mas? Pertama tuh perlu berangkat dari diri sendiri, berangkat dari di mana kita berada, dan tidak memiliki ekspektasi yang terlalu berlebih menurutku ya. Karena buatku itu yang paling dekat. Misalnya saya memiliki pengalaman tumbuh dengan tradisi yang ada di Bugis Makassar misalnya. Itu menjadi modalku, modal pengetahuanku, karena saya tumbuh di situ gitu. Pada saat yang sama dia menjadi kekuatan untuk berdialog dengan pengetahuan teman-teman dari Barat misalnya. Kalau teman-teman dari Barat misalnya memiliki pemahaman bagaimana sih ruang dalam panggung, ruang dalam teater, saya kemudian bisa menawarkan sebuah pandangan yang berbeda dari sudut pandang filosofi Sulawesi Selatan misalnya. Bagaimana gagasan ruang bagi orang Bugis Makassar misalnya, bagaimana gagasan tubuh, ya mikrokosmos dan makrokosmos itu tadi gitu. Dan buatku itu yang menarik adalah teater buat saya menjadi medium pertemuan dunia timur dan barat, yang mana menurut saya adalah barat timur mengajari kita memiliki dan memelihara tradisi, pengetahuan dan macam-macam. Barat mengajari kita untuk bagaimana membacanya, meninjaunya lebih dalam dan melihatnya dari cara yang berbeda, dan membuka akses supaya pengetahuannya bisa terdistribusi. Jadi buatku teater mengajari saya melihat timur dan barat seperti itu. Menarik ini Mas, tapi tanpa menarik ini menjadi clue untuk selesai ya teman-teman ya, jangan dimaki ya. Ini beneran menarik kalau ini, beneran menarik. Karena memang selama ini memang walaupun memang dikotomi barat dan timur itu sekarang masih dipertanyakan ya, tapi bagiku memang ada benarnya ketika bahwa kita sebagai orang timur lebih banyak ini ya, bagaimana menjaga tradisi dan lain sebagainya, sedangkan barat bagaimana kita membuka perspektif tentang membaca tradisi kita sendiri. Indonesia aja kan terdiri dari barat, timur, tengah. Benar. Nah, wah ini
sebenarnya beneran nanggung ini, tapi mau nggak mau Mas Andre sudah udah awe-awe tadi ya. Harus kita akhiri dulu Mas. Iya, Kebutuhan oke. durasi nanggung sebenarnya. Manager. Oke, Ya. oke teman-teman, obrolan yang sangat nanggung ini akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Semoga dari episode pertama bersama Mas Abdi Karya ini ada yang bisa dipetik. Kalau teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan sesuai berdasarkan apa yang kami perbincangkan, silakan teman-teman bisa klik link yang ada di kolom deskripsi atau langsung komentar di kolom komentar. Begitu Mas Abdi, kita jumpa lagi di episode berikutnya yang beberapa menit lagi ini. Oke, terima kasih. Salam budaya. Salam.